Halo semuanya, selamat datang di channel Mimin. Kali ini Mimin akan membacakan sebuah komik yang berjudul Kill the Hero. Seorang manusia yang bereinkarnasi kembali ke masa lalunya karena dibunuh oleh rekan teman seperjuangannya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tong hilap, subscribe channel Mimin, like dan komen agar channel ini bisa berkembang. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke alur ceritanya. Scene berawal akibat provokasi yang Kim Ho Jin ucapkan membuat Jang Ji Ho marah. Ia mengaktifkan skill dari Gawai Necklace, Protection of the Sun, sebuah item yang berupa kalung, salah satu peninggalan dari King Arthur. Setelah mengaktifkan item itu, tubuh Yang Ji Ho bersinar, memancarkan sinar keemasan. Kim Ho Jin tersenyum, provokasinya lancar, akhirnya dia menggunakannya. Aku sudah menunggu kesempatan ini. Prajurit skeleton langsung menyerang ke arah titik buta Yang Ji Ho. Namun Yang Ji Ho menyadarinya. Ia menebaskan pedang besarnya. Serangannya mengenai telak tubuh skeleton. Karena telah mengaktifkan Gawai Necklace, kekuatannya bertambah berkali lipat. Skeleton itu hancur dengan satu ayunan pedang. Kim Ho Jin tercengang melihatnya. Ia tidak percaya kalau item Gawai Necklace memiliki efek yang sangat bagus. Karena dia sudah menggunakan item itu, sekarang saatnya untuk memulai langkah selanjutnya. Kim Ho Jin menyuruh prajurit skeletonnya untuk mundur. Para prajurit skeleton termasuk Kim Ho Jin mundur berpencar ke segala arah. Yang Ji Ho kesal oleh kelakuan Kim Ho Jin. Sepertinya dia akan bersembunyi lagi seperti tikus. Karena dia sudah tahu tidak bisa berhadapan langsung denganku. Aku harus menghabisinya sebelum kuil lain menyelesaikan dungeon ini. Lalu Yang Ji Ho memerintahkan bawahannya untuk mengurus skeleton yang tersisa. Setelah kalian menghancurkannya, kalian harus menyusulku. Kejar-kejaran pun terjadi. Di tengah lariannya, Kim Ho Jin bergumam, Yang Ji Ho, kau masih tidak becus dalam menjaga anak buahmu. Mungkin karena kau terlalu percaya diri dengan kekuatanmu. Namun dia memang layak memiliki Gawai Necklace. Gawai Necklace merupakan item yang akan meningkatkan seluruh kemampuan pemakainya. Tetapi untuk orang yang tidak tahu cara memaksimalkan penggunaan item tersebut, hanya akan menjadi kalung biasa yang melingkari leher babi. Meskipun begitu, aku tidak boleh meremehkan kekuatan fisiknya. Yang Ji Ho berteriak, Kim Ho Jin, meskipun kau melarikan diri, kau akan masih berada di jangkauanku. Sekarang aku sudah menggunakan Protection of the Sun, kau tidak akan mungkin bisa menjauh dariku. Yang Ji Ho berlari melewati mayat Odd. Skill Explosion the Dead diaktifkan. Yang Ji Ho terkena telak ledakan skill milik Kim Ho Jin. Bawahan Yang Ji Ho pun menyuruh rekan-rekannya untuk tidak panik. Kapten tidak akan mati semudah itu. Prioritas utama kita hancurkan prajurit skeleton yang tersisa. Di tengah obrolan mereka, salah satu hunter terkena serangan anak panah. Skill Blood Blazon telah diaktifkan. Hunter lainnya pun panik dan langsung menghampiri rekannya. Setelah terkena ledakan itu, Yang Ji Ho masih hidup. Bahkan tubuhnya tidak tergores sedikit pun. Yang Ji Ho marah. Dasar kau Kim Ho Jin, kau bersembunyi terus seperti tikus. Kim Ho Jin keluar. Ia kembali memprovokasi Yang Ji Ho. Kalau aku tikus berarti kau babi. Jadi jika kau ingin menangkapku, larilah lebih kencang. Yang Ji Ho terdiam sejenak. Babi, kau bilang aku ini singa yang akan mencabik-cabik mulutmu dengan tanganku. Kejar-kejaran pun tidak bisa dihindari lagi. Skill Rapid Speed diaktifkan. Dengan cepat Yang Ji Ho menyusul Kim Ho Jin. Ia mengayunkan pedang besarnya. Kim Ho Jin menoleh ke belakang. Di saat Yang Ji Ho mau melancarkan serangannya, tanah yang ia pijak tiba-tiba hancur. Ia terperosok masuk ke lubang galian Kim Ho Jin. Bahkan di dalamnya terdapat mayat orc dan goblin. Ledakan pun tidak bisa dihindari. Saking dahsyatnya ledakan itu, lubang yang tadinya lebar 2 meter menjadi 10 meter. Tubuh Yang Ji Ho terkena kelak ledakan itu. Akan tetapi tubuh Yang Ji Ho tidak apa-apa. Yang Ji Ho kesal. Aku sudah tidak tahan lagi. Berhentilah memakai trik bodoh seperti itu. Seranganmu tidak akan berpengaruh padaku. Sambil berdiri di hadapan Yang Ji Ho, Kim Ho Jin berkata, trik bodoh kau bilang? Kau masih memiliki pemahaman yang rendah tentang sebuah trik.
Apa kau pikir aku melakukan ini hanya karena aku ingin bermain-main denganmu? Yang Jingho berkata, jangan bilang kau masih memiliki trik lain. Kim Ho Jin berkata, ia menjelaskan, dasar-dasar dari pertarungan adalah merancang taktik. Dengan mempertimbangkan semua situasi, termasuk kelemahan musuh dan kondisi geografis, orang sepertimu hanya mengandalkan kekuatan otot. Merupakan pemimpin tidak berguna, kau hanya akan membahayakan rekan-rekanmu. Mendengar kata-kata itu, Yang Jingho teringat seseorang. Aku sangat mengingatnya. Style bertarung Kim Ho Jin entah kenapa mirip dengan Suzuki. Itu sebabnya aku jadi sangat bersemangat. Entah itu Kim Ho Jin atau Suzuki, aku akan membunuh mereka berdua dengan tanganku sendiri. Kurasa sudah saatnya. Kim Ho Jin berkata, izinkan aku memberitahumu. Aku memberitahumu satu hal. Sebenarnya aku tidak perlu memberikan perintah dengan kata-kata pada prajurit skeleton. Aku tidak perlu berteriak mundur, tapi aku melakukannya. Menurutmu, kenapa aku melakukannya? Yang Jingho menatap dengan tajam. Batin Yang Jingho, dia tidak perlu melakukannya. Itu berarti sedari awal dia berniat memancingku menjauh dari bawahanku. Kim Ho Jin berkata, dilihat dari ekspresi wajahmu, tampaknya kau sudah paham. Kalau dipikir-pikir, apa Protection of the Sun milikmu sudah berakhir kan? Efek Protection the Sun tersisa 30 detik lagi. Batin Yang Jingho, bagaimana bisa dia mengetahui efek item yang kupakai? Yang Jingho berteriak, siapa kau sebenarnya? Kim Ho Jin menjawab, menyedihkan sekali kau masih belum mengetahui siapa diriku. Baiklah, akan kuberitahu identitasku adalah... Sebelum memberitahu identitasnya, noti pun muncul. Efek Protection the Sun telah berakhir. Gawai Nickel telah dinonaktifkan. Kim Ho Jin berkata, efek dari kalung tersebut sudah berakhir. Aku sangat bersyukur atas seluruh kebodohanmu dari awal sampai akhir. Kurasa mereka berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu. Para prajurit skeleton berdatangan mengepung Yang Jingho. Sambil tersenyum licik, Kim Ho Jin berkata, kau terlalu fokus mengejarku. Kau tidak memperhatikan di mana kau berada. Sebenarnya, tempat ini cukup dekat dengan tempat pertama kita bertemu. Ini karena aku hanya bergerak memutar. Setelah prajurit skeleton berhasil mengalahkan anak buahmu, mereka langsung dapat bergabung dengan pertempuran ini. Anak buahku telah dikalahkan. Yang Jingho tersurut lagi emosinya. Beraninya kau mempermainkanku. Rapid Speed telah diaktifkan. Yang Jingho melompat, mengarahkan pedang besarnya ke arah Kim Ho Jin. Namun, salah satu prajurit skeleton bergerak cepat, menghadang serangan Yang Jingho. Kim Ho Jin berkata, pertempuran baru dimulai. Shin berpindah sebentar. Lee Jin Ah sedang mengendarai mobil. Ia disuruh Oh Sae-chan untuk memeriksa keadaan Kim Ho Jin karena takut terjadi apa-apa. Shin berpindah lagi. Yang Jingho berhasil mengalahkan prajurit-prajurit skeleton. Namun sialnya, ia telah terkena efek blood poison. Tubuhnya pun melemah. Prajurit skeleton yang tersisa mencoba menyerang Yang Jingho. Namun serangan itu dapat ditangkis. Karena Yang Jingho disibukkan satu prajurit skeleton, si botak licin berhasil mendaratkan serangan ke arah titik buta Yang Jingho. Efek blood poison telah menyebar ke seluruh tubuh. Di detik-detik terakhir, ia berusaha menebas prajurit skeleton. Namun, prajurit skeleton berhasil menghindarinya. Tubuh Yang Jingho tidak bisa berdiri lagi. Ia terkujur lemas karena terkena efek blood poison. Batin Kim Ho Jin, dia bisa mengalahkan 12 skeletonku. Ini akan sedikit merepotkan kalau aku kehilangan seluruh skeletonku. Kim Ho Jin menghampiri Yang Jingho yang sudah tidak bisa berdiri lagi. Yang Jingho pun mati karena tidak bisa menahan efek blood poison. Noti pun muncul. The Dark World Surrogate tersenyum atas kemenanganmu. The Dark World Surrogate memberikan sebagian kekuatannya padamu. Kim Ho Jin pun mengambil item gawai Nickel milik Yang Jingho. Item tingkat legendaris, kalung yang diberkati matahari yang mempunyai efek lobat teuing, dapat digunakan sehari 1 kali. Kim Ho Jin pun bergumam, ini pertama kalinya aku mendapatkan item yang berhubungan dengan The Fighter of the Grand Table.
wajah si bajigur itu pasti akan muncul di ingatan Yang Jingho. Mata Anubis diaktifkan. Setelah melihat wajah Lee Si Jun, Kim Ho Jin sangat kesal. Begitu mereka mengetahui kematian Yang Jingho, mereka pasti tidak akan melepaskanku begitu saja, gumam Kim Ho Jin. Berpindah ke para hunter, mereka menumpuk mayat orc untuk memancing monster Two-Headed Dog. Tiba-tiba Note pun muncul, Two-Headed Dog telah dibunuh. Kim Ho Jin pun langsung keluar dari dungeon, ia langsung disambut oleh Lee Jin Ah. Kim Ho Jin berkata, "Kenapa kau ada di sini?" Lee Jin Ah menjawab, "Ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan." Sambil menunjukkan sebuah amplop, Lee Jin Ah mengajak Kim Ho Jin berbicara di mobil. Lee Jin Ah memberikan amplop itu sambil berkata, "Oh, Sai-chan ingin kita berdua menyelesaikan sebuah dungeon." Lee Jin Ah bertanya, "Bagaimana dengan pria yang bernama Yang Jingho? Kau bertarung dengannya di dalam dungeon kan?" Kim Ho Jin terdiam sebentar. Sudah kuduga, dia pasti sudah mengetahuinya. Kim Ho Jin menjawab sambil melirik remeh ke arah Lee Jin Ah, "Dia lebih kuat darimu." Lee Jin Ah kesal, "Apa kau bilang?" Kim Ho Jin berkata, "Yang Jingho dapat menghancurkan 12 skeleton milikku. Jika kau ingin membuktikan kalau kau lebih kuat dari dirinya, beritahu aku kapan saja aku akan memberimu tes." Lee Jin Ah panik. Ia berkata, orang yang benar-benar kuat tidak akan mengungkapkan kekuatannya. Dungeon yang akan Kim Ho Jin masuki bernama Dungeon Horned Pork, rank A dengan 2 lantai. Sudah 12 kali gagal diselesaikan. Kim Ho Jin pun menyetujuinya, lalu ia pergi meninggalkan Lee Jin Ah. Setelah sampai di markas, lagi-lagi Kim Ho Jin memperhatikan deskripsi dungeon Horned Pork. Karena ia teringat dengan masa lalunya, karena dungeon inilah ia berhasil direkrut oleh Guild Messiah. Itu merupakan pertemuan pertama kami dengan Lee Si Jun. Sambil memperhatikan pesan di HP-nya, ia bergumam, "Ini sama seperti kehidupanku sebelumnya. Aku ditawari masuk Guild Messiah." Mimin kasih tahu ya, yang ditawari masuk Guild Messiah itu bukan Kim Ho Jin, tapi penyamaran Kim Ho Jin sebagai Isaac Ivanov. Kim Ho Jin pun memeriksa inventorinya, lalu ia mengeluarkan kulit Needle Snake. Mungkin Kim Ho Jin akan merencanakan sesuatu lagi. Keesokan harinya, Kim Ho Jin dan Lee Jin Ah bersiap memasuki dungeon. Setibanya di dalam dungeon, Lee Jin Ah kedinginan. Karena dungeon yang ia masuki sekarang adalah hutan bersalju. Batin Kim Ho Jin, "Aku sangat mengetahui hal ini. Iklim lingkungan akan menjadi faktor yang lebih menakutkan dibandingkan monster." Kim Ho Jin pun mengajak Lee Jin Ah untuk pergi. Sambil kedinginan, Lee Jin Ah mengikutinya dari belakang. Lee Jin Ah menyuruh Kim Ho Jin untuk berhenti sebentar. Ia masih kedinginan. Lee Jin Ah bertanya, "Bukankah dalam situasi ini lebih baik kita pergi bersama-sama?" Kim Ho Jin menjawab, "Kenapa emang? Apakah kau tipe orang yang akan sakit saat kedinginan?" Dengan sombongnya Lee Jin Ah berkata, "Omong kosong, nama panggilanku adalah Siberian Brown Bear. Bagiku, cuaca dingin ini hanya seperti ingusku." Sambil tersenyum, Kim Ho Jin berkata, "Seperti yang kau lihat, dungeon ini akan jauh lebih sulit dari dungeon Needle Snake." Sambil keringat dingin, Lee Jin Ah menanyakan alasannya. Kim Ho Jin menjawab, "Kau akan segera mengetahuinya." Kim Ho Jin pun menggunakan item topengnya. Ia juga mencoba memakai gawai knuckle. Tubuhnya menjadi kebal terhadap cuaca dingin. Prajurit skeleton telah disummon. Lee Jin Ah tercengang melihat prajurit skeleton yang Kim Ho Jin keluarkan. Ia berkata, "Bukankah ini kulit Needle Snake?" Lee Jin Ah pun merasa iri. "Kenapa aku tidak dapat bagian? Bukannya aku juga berpartisipasi dalam menyelesaikan dungeon Needle Snake?" Kim Ho Jin menjawab, "Aku akan menyerahkan bagianmu ke kantor." Para hunter sedang membuat base camp. Lalu, kapten dari Guild Messiah menyadari bahwa ada 2 orang yang menghilang dari rombongan. Lalu, sang kapten itu memutuskan untuk mencari Isaac Ivanov atau Kim Ho Jin. Ia memerintahkan bawahannya, kalau ada masalah bunyikan sinyal pertolongan. Kim Ho Jin malah asik membantai monster-monster serigala. Prajurit skeleton terus membantai serigala yang berdatangan. Lee Jin Ah tidak mau kalah. Ternyata, sang kapten berhasil menemukan keberadaan Kim Ho Jin. Ia tercengang melihat kemampuan prajurit skeleton milik Kim Ho Jin. Ini berbeda dengan prajurit skeleton milik orang lain.
Pergerakan dan permainan pedangnya sangat cepat. Ternyata ia pergi tidak sendirian, ia bersama bawahannya. Lalu mereka mendengar sinyal pertolongan. Sang kapten berkata, itu sinyal dari arah base camp. Kimojin juga mendengar sinyal itu. Para hunter yang menjaga base camp diserang oleh banyak monster serigala. Mereka semua pun kewalahan. Tiba-tiba ada seseorang yang melompat ke arah kerumunan serigala. Itu adalah sang kapten yang berhasil membunuh kawanan monster serigala dengan satu lompatan. Lalu sang kapten menginstruksikan para bawahannya untuk bersiap dalam kondisi bertahan. Pemimpin monster serigala mengaung, memanggil kawanan serigala lain. Pasukan pengintai melihat banyak kawanan serigala yang keluar dari hutan. Kimojin juga melihatnya. Ia memperhatikannya di balik ketinggian. Lee Ah berkata, jika dibiarkan mereka tidak akan bisa bertahan lama. Jangan bilang kau mau masuk ke kerumunan para serigala itu. Cerita sebelumnya, Kimojin meminta kepada Oh Sae-chan untuk mencarikan sebuah skill. Itu adalah skill rank E yang bernama Aura Field, mempunyai efek mengeluarkan aura yang dapat memberikan buff atau debuff pada musuh. Semakin tinggi rank, semakin luas juga jangkauannya. Para hunter pun telah terpojok dan dikepung oleh para kawanan serigala. Sang kapten pun merasa kesal. Aku meremehkan lantai pertama. Tiba-tiba mereka semua pun terkejut. Kimojin menggunakan Explosion the Dead ke bangkai monster serigala, lalu melemparkannya ke arah kumpulan serigala. Ledakan pun tidak bisa dihindari. Lee Ah tidak bisa tinggal diam. Ia bersama prajurit skeleton membantai satu persatu kawanan serigala. Protection the Sun telah diaktifkan. Anda telah terhubung. Dengan secara bersamaan, Kimojin mengaktifkan item tersebut pada skeleton yang ia kendalikan. Mimin minta maaf kepada kalian. Untuk jadwal uploadnya akan sedikit lebih lama, dikarenakan Mimin ngegarapnya secara manual, pakai tulisan tangan. Mohon kalian semua mengerti ya. Sampai jumpa.